berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku berharga, ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Oh, Kau yang memilih memanggil kami.
kepunyaanmu. Kau menyempurnakan kami Tuhan setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidup kami bagimu Tuhan, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku
sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami sembah Kau selamanya. Kami memuji Engkau selamanya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Mari kami persembahkan hidup kami pagi hari ini. Biar menjadi pujian yang menyenangkan bagi Tuhan. Biar kami boleh menjadi penghiburan bagi Tuhan. Ketika kami terus mau mendengarkan perkataan-Mu dan menerapkan segala perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan-Mu nyata dalam setiap kami. Terpujilah Tuhan. Mari silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada yang mau sharing? Silakan. Eni, shalom. Shalom semua, selamat pagi.
Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Latihan, nampaknya mau sharing. Silakan. Oh, enggak ya. Kalian mau sharing. Kalian mau cerita panjang. Mami, Mami langsung tahu. Ya, silakan. Belum, oh, udah. Kalau di sini nggak boleh muncul. Coba ngomong. Halo saudara, Suaranya jelas ya. anginnya aja kencang Pak. Oke, cek satu. Suaranya sudah oke? Ya. Ada yang mau sharing? Om Twin mau sharing kah katanya? Ini mah tidak. Halo, Halo. halo, selamat pagi semua. Suara saya kedengaran? Iya, di sini susah sinyalnya soalnya hilang-hilang. Eh, Salam saudara, puji Tuhan, eh, Tuhan terus boleh memimpin kita. Saya mau eh, bagikan kemarin ya ketika berjumpa dengan anak-anak gitu ya. Ketika mereka bersama-sama gitu kembali gitu ibadah gitu ya. Biasanya memang kalau apa di sana dulu gitu saya tanyain gitu ya, satu-satu gitu. Biasanya yang suka cerita itu si Brian gitu ya. Dan memang saya merasa mereka itu bisa sepertinya karena saya nggak pernah bikin ibadah itu formal gitu ya sama mereka gitu. Karena saya tahu saya anggap mereka sebagai anak-anak saya gitu, sehingga waktu khotbah pun saya duduk gitu ya, saya ngobrol sama mereka gitu ya. Saya eh, bahkan mungkin nggak pernah saya khotbah berdiri gitu ya. Saya duduk di apa namanya di panggung itu gitu ya. Saya sambil selonjoran gitu, saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya tanyain mereka gimana di sekolah, apalagi waktu dulu masih kita anak-anak kita ditekan dengan eh, suntikan itu gitu ya. Saya tanya satu-satu gimana gitu ya. Kemudian ketika mereka kemarin itu cerita kembali gitu, saya ingat gitu ya. Eh, Mungkin eh, ada hal-hal yang mereka nggak bisa ceritakan sama orang tuanya gitu, justru mereka cerita sama saya gitu ya. Dan mungkin saya juga jarang-jarang ceritakan itu ke bapak mamanya juga gitu ya. Saya hanya mengakomodasi gitu ya, apa yang menjadi permasalahan mereka gitu ya. Saya dengarin gitu, saya paling menguatkan gitu ya. Seperti dulu awal-awal gitu saya mulai giliran kasih jam-jam khotbah gitu ya ke mereka gitu ya. Mereka wah saya pakai cara mereka itu ya apa namanya? Ayo biar seru pakai kami dulu pakai apa namanya spinner gitu ya. Nah, jadi kayak diundi siapa minggu depan gitu. Jadi nanti mereka wah kena gitu kena saya itu pertama itu saya lihat wah mereka itu seperti aduh gimana ya gitu ya. Terakhir sampai yang apa di giliran kedua gitu udah kalau giliran pertama mereka cuma bisa perkenalan saja gitu ya. Saya ini gitu ya maksudnya saya tadi mau ini tapi nggak tahu mau ngomong apa bahkan sampai mungkin nggak nyampe 3 menit 5 menit nggak nyampe gitu ya
mereka sudah selesai khotbahnya gitu ya. Kemudian udah masuk ke giliran yang kedua, maksudnya masuk ke yang kedua kali gitu, mereka sudah mulai cerita. Oh, aku dulu apa namanya, yang sekarang lebih tenang gitu ya dibanding yang pertama, kesempatan pertama gitu ya. Dan si Ika waktu itu cerita, dulu waktu di sekolah disuruh ngomong aja pingin nangis gitu ya, karena takut gitu ya. Tapi karena kemarin sudah belajar di sini terus, akhirnya mulai berani ngomong gitu ya, mulai nggak nangis ngomong, berani ngomong di depan orang gitu ya. Terus makanya kemarin ketika Cika cerita, "Mungkin aku punya cerita loh," gitu ya. Saya dengar gitu saya merasa benar-benar dia ngomong sama bapaknya gitu ya. Saya bisa merasakan itu ya, "Mungkin aku cerita loh kemarin begini," gitu ya. Kemudian ceritanya si Ika, kemudian berlanjut gitu ya. Memang yang cewek-cewek itu lebih ini ya, maksudnya eee, pengen cerita sesuatu gitu ya. Kadang-kadang sampai kemarin yang terakhir kita dengarkan bersama gitu, bagaimana saya juga eee tidak menyangka gitu ya, bagaimana mereka bisa benar-benar itu mengalami benar-benar Tuhan gitu ya. Tapi saya juga sudah persiapkan gitu ya, dulu, eee, kalian harus siap gitu, karena saya seringkali bilang sama mereka itu, "Kita ini dipilih berbeda Nak," gitu. "Kita nggak sama teman-temanmu yang lain, kalian nggak sama, kalian berbeda," gitu ya. Artinya berbeda itu bukan mereka lebih baik gitu, saya bilang sama mereka, tapi berbeda itu karena kita harus menjalani hal-hal yang orang lain nggak bisa jalani gitu ya. Dan itu kita harus siap karena, untuk mengikut Tuhan kita harus bisa masuk, harus berani gitu ya. Harus berani, dulu saya umpamakan pakai, apa namanya, sering perumpamaan pakai, buah mangga gitu ya. Kalau kalian makan, lihat buah mangga merah sama hijau gitu, yang kuning sama hijau gitu, gimana tahu rasanya, ya harus berani makan gitu ya. Supaya tahu rasanya yang manis yang mana. Ternyata kadang orang pikirnya yang warna kuning yang manis gitu ya, tapi orang nggak berani coba yang warna hijau gitu ya. Jadi hal-hal yang sekecil itu, saya percaya itu yang membuat mereka bertumbuh ya. Dan saya percaya juga dari bapak ibu, dari orang tua, mereka juga boleh melihat gitu ya, orang tuanya dulu seperti apa, orangnya hidupnya seperti apa. Dan kita percaya anak-anak kita punya, eee panggilan yang berbeda gitu ya. Harus ditempatkan di tengah-tengah, teman-temannya yang wah dulu untuk merubah omong-ngomong yang kotor-kotor itu juga tidak mudah gitu ya, sampai berapa bulan gitu ya. Masih ibadah pun masih wah sambil ketawa-ketawa masih bilang yang kotor-kotor gitu ya. Tapi akhirnya mulai berubah, mereka saling mengingatkan gitu ya. Eee, Saudara, memang seperti saya bilang kemarin bahwa ngikut Tuhan itu ternyata yang, kita pikirkan dulu hampiri Tuhan dengan penuh keberanian gitu ya. Hampiri Tuhan dengan penuh keberanian itu di Ibrani itu ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian gitu ya. Berani itu saya dulu penuh keberanian, kenapa nggak berani datang sama Tuhan gitu ya. Kenapa, orang mengambil, ayat ini bagaimana menjelaskannya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saudara, eee, keberanian menghampiri Tuhan itu adalah berani mengambil resiko gitu ya. Berani mengambil risiko, mengalami hal yang tidak dialami oleh orang lain gitu ya. Kalau saya renungkan gitu kemarin ketika saya baca ulang gitu tentang Nikodemus gitu ya. Nikodemus itu kalau boleh saya bilang, mungkin kasar gitu ya, Tuhan memperlakukan dia gitu ya. "Kamu ini udah ahli tak udah guru kok masa gitu aja nggak tahu sih?" Gitu. Coba kalau orang sarjana teologi ya, terus ada orang yang bilang sama mereka, "Kamu itu udah MTH, kamu itu STH, masa kayak gitu aja nggak ngerti sih, nggak paham sih?" Gitu. Karena apa? Mereka hanya knowledge, hanya pengetahuan gitu ya, yang dipelajari gitu ya. Jadi textbook semuanya gitu loh. Sementara pengalaman yang di seperti yang dibagikan Tuhan Yesus ke Nikodemus kan nggak pernah diajarkan di, sekolah-sekolah Taurat pada saat itu gitu ya. Tetapi ternyata Nikodemus mengambil bagian, dia berani menghampiri Tuhan gitu ya. Dia seorang ahli
ini, bahkan dia punya pengaruh gitu ya ketika Tuhan Yesus waktu mau dihakimi sama mereka kan, dia yang membela Tuhan dikatakan di situ. Dia membela, apakah kalian memberikan penghakiman tanpa eee tabayun dulu gitu ya. Tabayun itu bahasanya orang Islam ya. Tabayun itu, tanpa tanya dulu alasannya kenapa begitu, dia harus jelaskan dulu, harus ada pengertian satu dengan yang lain gitu ya. Eee, Ketika dia menghampiri Tuhan, dia mendapatkan hidupnya Tuhan itu gitu ya. Tapi ya resikonya ya memang harus mungkin kalau waktu itu ya harus direndahkan sama Tuhan gitu ya. Dan sekarang banyak orang hanya berani di kulit-kulitnya saja mengenal Tuhan gitu ya. Karena sangat, eee mengerikan ketika harus memandang, banyak orang hanya melihat Ayub di kejadian setelah dia mengalami kesusahan, dipulihkan dengan luar biasa, selalu diceritakan itu. Tapi seberapa banyak orang yang mau, mengalami hidup seperti, Saleh tetapi tiba-tiba dihabiskan semua oleh Tuhan gitu ya. Makanya itu yang membuat orang jadi pelit, orang jadi apa namanya, eee nggak mau. Makanya ketika saya, renungkan juga yang pemuda yang kaya itu, juallah seluruh hartamu. Sebenarnya bukan hanya kerelaan hatinya untuk itu, tapi ya pelitnya hati itu ternyata itu menjadi penghalang. Walaupun kita mendengarkan suara Tuhan, tapi ketika menjadi pelit ternyata nggak bisa gitu ya. Waktu pelit itu sudah ternyata penghalang sekali gitu ya. Jadi dari situ dia sedang membatasi Tuhan gitu loh. Pelit itu sebenarnya satu tembok yang sangat luar biasa gitu ya. Dan itu ternyata bagi orang-orang yang memiliki harta itu sangat, itu makanya susah sekali gitu ya, apa, berbahagia orang yang miskin gitu, karena dia lebih gampang masuk surga daripada orang kaya, lebih baik, keledai masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga gitu ya. Ya karena memang benar-benar ujian yang paling beratnya adalah kekayaan itu adalah pelit gitu ya, eee, itu sangat itu menjadi benteng untuk datang sama Tuhan gitu ya. Saya melihat di sini gitu ya, keadaan-keadaan di sekitar gitu ya. Oh, ternyata justru orang-orang yang memiliki sesuatu yang dilihat gitu ya, justru itu yang pelit gitu. Jadi ketika mereka yang mbah-mbah gitu, yang hidupnya juga sehari ke sehari, hidup dari jualan sayur seunting, 2 unting, dijual 5.000 gitu ya. Justru ketika orang datang itu, apapun yang bisa dikasih, dikasih sama orang gitu. Ada satu cerita tetangga gitu ya, "Wah, kamu jangan pergi ke sana," gitu ya, ke rumah Mbah Nari namanya. "Kenapa, Pak?" Kalau ke sana udah kalau kita ke sana harus bawa kresek gitu katanya. Kenapa? Kalau kamu datang ke sana, apapun yang dipegang dia, itu yang dikasih gitu. Padahal dia di rumah ya adanya itu gitu. Kadang-kadang kita mau bawa nggak enak, tetapi ketika kita bawa, nggak dibawa orang itu marah gitu ya. Pokoknya setiap kali ada orang datang tuh pinginnya semuanya dikasih sama orang gitu ya. Eee, Padahal dengan keadaan yang nggak memiliki apa-apa gitu. Tapi justru orang yang udah diberkati, dikasih dapat anugerah, saudara masih ingat perumpamaan ini, yang apa namanya, orang yang dibebaskan dari hutang itu, ketika orang, apa namanya, dia dibebaskan dari hutang, kemudian, di luar ternyata ada orang yang berhutang sama dia, nggak mau membebaskan hutangnya itu, padahal lebih kecil dibanding hutang yang, pertama itu. Tuhan marah sekali kan waktu itu gitu. Jadi, saudara, ternyata memang menghampiri Tuhan itu memiliki keberanian itu tidak mudah, apalagi bagi orang yang memiliki sesuatu, baik itu pengetahuan, baik itu pengenalan akan Tuhan, sekalipun bukan pengenalan ya, pengertian, "Oh, saya mengerti Tuhan begini, caranya mengerti Tuhan," itu tidak mudah sekali karena memang harus dirobohkan semuanya dan mengambil bagian untuk menjadi apa, menjadi yang, eee, miskin itu memang tidak mudah gitu ya. Itu akan menjadi beban yang sangat berat gitu ya. Tapi saudara, ketika kita menetapkan hati kita setiap hari gitu, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita, eee, lihat dalam diri kita gitu ya. Eee, Ternyata walaupun kadang-kadang kita merasa gitu ya, aku sudah memberi gitu ya, aku sudah memberikan ini dan itu gitu ya. Tapi ketika ada satu 2 hal yang Tuhan minta, seringkali kita masih kita genggam gitu.
Jadi saudara, eh, ketika jemaat mula-mula gitu ya di Efesus gitu ya, mereka kan di situ benar-benar ada namanya keseimbangan gitu ya, memberikan apa yang tidak dimiliki oleh saudaranya gitu ya. Mereka datang membawa apa yang mereka miliki untuk mencukupkan yang kaya, mencukupkan yang miskin mendapatkan kecukupan dari teman yang lain gitu ya. Saudara, memang perjalanan dengan Tuhan gitu. Kalau saya bayangkan gitu ya, waktu murid-murid gitu ya, mereka mungkin waktu makan, mau ngasih makan, guru, si siapa itu kan, mungkin dia orang tipe yang nggak enakan hati gitu ya. Guru mereka ikut kita loh, sudah berjalan lama masa kita nggak kasih makan sama mereka gitu ya. Mungkin nggak enak hati mungkin kan, tapi dia terbatas gitu loh. Aku nggak punya apa-apa yang untuk kekasih gitu ya. Mau nggak mau dia cerita sama gurunya. Mungkin kalau dia punya, saya percaya itu mereka sudah bagi-bagi duluan gitu ya. Tapi mereka kan pergi kemana-mana nggak punya uang gitu ya. Bukan kan yang ngomong sama Tuhan kan bukan Yudas gitu yang pegang uang gitu kan. Kalau Yudas yang pegang uang, wah itu berarti kan Yudas sangat peduli gitu. Guru, kita ada sekian, ayo kita kasih makan sama orang itu kan gitu kira-kira kan. Mungkin izin sama Tuhan Yesus untuk tanda tangan saja gitu ya. Tanda tangan, guru tanda tangan lah, aku mau beli makanan untuk mereka gitu, gitu kira-kira ya. Karena ada uang segini gitu ya. Tapi siapa yang bilang murid yang lain gitu kan. Kan murid yang lain siapa yang nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak punya makanan gitu. Dia cuma bisa lihat, di sini yang bawa makanan kulihat cuma satu anak aja bawa ini guru gitu ya. Terus gimana ya? Itu hatinya pasti saya yakin berkecamuk sekali gitu ya hatinya ya. Karena apa? Ingin memberikan sesuatu tapi nggak punya apa-apa gitu. Coba saudara bayangkan gitu ya. Waktu saudara melihat orang yang nggak berdaya, saudara ingin memberikan sesuatu, tapi saudara juga nggak berdaya gitu, nggak punya apa-apa gitu. Wah itu kan sesuatu yang, wah itu sangat memberontak sekali, meronta-ronta gitu hati kita gitu. Tetapi terkadang kita lupa, sebenarnya kita punya sesuatu yang lain yang bisa kita berikan gitu loh. Tapi, eee, karena kita mungkin fokus kepada yang lain, ternyata kita seringkali begitu gitu ya. Tapi saya bisa bayangkan murid-murid itu benar-benar saling mencukupkan satu dengan yang lain gitu ya, yang 12 orang itu gitu ya. Mungkin kalau saudara perhatikan yang waktu perempuan mengurapi kakinya Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu, apakah kira-kira yang menggerutu cuman ini, cuman satu murid saja? Saya yakin yang lain juga krusak-krusuk gitu ya. "Ah, itu mahal loh," pasti gitu ya, yang lain gitu ya. Tapi saudara, eee, ketika kita mengambil bagian gitu, memberanikan diri mengambil bagian yang tidak berani diambil oleh orang lain gitu ya, saya percaya saudara, eee, Tuhan melihat perjalanan hidup kita. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita gitu ya, itu satu penghiburan yang luar biasa. Itu satu penghiburan yang, eee, itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan gitu ya. Eee, saya pernah cerita sama saudara gitu ya, ada ketua majelis di sini gitu ya, dia cerita sama saya gitu ya, yang saya bilang udah 12 tahun ngontrak gitu, bayangin saudara di kampung gitu ya. Kalau yang lain kan dikasih rumah sama, dan pemerintah dulu kan, orang tua kan 2 hektar gitu ya. Tapi dia mengambil jalan, dia nggak mau mengambil tanah orang tuanya, mungkin saya lihat tanah orang tuanya masih banyak untuk bisa di rumah di situ pun bisa gitu ya. Tapi dia, ngontrak sendiri gitu ya di rumah gitu ya, sampai 12 tahun gitu saya lihat dia cerita gitu ya. Kemudian dia lihat orang tuanya kan masih jualan di pasar gitu ya, tapi sebenarnya orang tuanya jualan di pasar itu mencari kegiatan gitu ya. Dia cerita sama saya, "Aku nggak bisa memuliakan orang tua saya gitu ya, nggak bisa membahagiakan orang tua saya," gitu ya. Tapi kami pernah mendengar di gereja gitu, orang tuanya itu kan mereka dulu semuanya muslim sebenarnya di sini kan. Dia cerita sama kami berdua itu di gereja, "Anu, itu anak saya itu yang di depan itu yang jadi ketua majelis itu," gitu ya. Yang satunya itu yang main musik itu gitu ya. Dia bangga sekali gitu ya. Mereka melayani Tuhan, wah gagah-gagah anak saya gitu gitu kan. Nah, itu saya ceritakan sama mereka sama anaknya itu. Saya bilang, "Mas," saya bilang, "kebanggaan orang tuamu itu bukan itu," saya bilang. "Kamu berdiri di depan melayani Tuhan, itulah kebanggaan mereka," saya bilang. Saudara, saya ingat kebanggaan orang tua saya juga sama, saudara. Jika mereka melihat anak-anaknya takut akan Tuhan, sudah itu saja.
Dan itu saudara, jika kita melihat anak-anak kita, saya yakin kita bangga saudara, punya anak-anak yang mencintai Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi saudara, saya mau berkata sama kita, jangan pernah takut mengambil jalan yang kita ambil saat ini. Karena jangan harapkan kita, wah aku sekarang menderita kayak Ayub gitu, saat lagi menderita. Jangan harapkan itu nanti, wah dipulihkan 7 kali lipat gitu. Tapi mari kita menjalani saja sampai kita mengerti apa yang Ayub katakan. Aku mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Haleluya. Dan memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kalau saudara, nah, nanti saya posting aja ya. Tapi saya potong dulu kali ya. Atau mungkin saya posting di Tebesi aja kali yang kemarin ya, Zoom kita ya. Memang kan ada ini ya. Atau saya potong-potong gitu bisa juga gitu ya. Supaya tidak terlalu panjang gitu. Nah, jadi saudara bisa dengarkan gitu satu-satu anak-anak bicara. Kan saudara kan nggak pernah lihat kan mana mereka kan. Apa yang mereka alami gitu kan. Mungkin kita hanya tahu, oh masih tetap aja misalnya main game gitu ya, masih itu. Enggak, kita nggak bisa lihat dari satu sisi saja. Karena eh Tuhan itu bekerja saudara tidak seperti kita gitu. Caranya dia itu menyatakan. Karena kan Tuhan itu apa ya? Kalau kita bayangkan Tuhan itu Tuhan yang apa? Kayaknya ya dia kan Tuhan, dia bisa apa aja, dia bisa maksudnya suka-suka dia apa gitu kan. Tuhan tidak begitu gitu. Jadi ketika dia lihat kerusakan manusia itu ya, pertama-tama kan dia sadari mereka tertipu. Sekalipun Tuhan sudah bilang, kamu mesti berkuasa atasnya. Tapi kan pada kenyataannya begitu. Dan sebetulnya manusia itu adalah, kalau kita boleh lihat gitu ya, sebetulnya manusia itu kan ada di dalam Tuhan, adalah dirinya Tuhan. Sebetulnya uh, Tuhan itu uh, memberikan benar-benar kehendak bebas kepada manusia. Nah, belajar sedikit ya dari hati Tuhan. Seperti yang saya ceritakan di ibadah raya itu tentang Nuh itu saudara. Memang setiap kali saudara kalau mau cerita di ibadah raya itu saya apa kekurangan kekurangan kata-kata gitu. Maksudnya setiap kali saudara saya mau dengar lagi gitu, kayaknya ada banyak hal yang nggak bisa saya sampaikan. Saya pun heran juga gitu. Gak bebas seperti di sini gitu ya. Karena kan kita itu kan sudah mendengarkan setiap hari gitu dengan saudara. Jadi kita itu diinginkan Tuhan itu benar-benar, jadi kenapa kita harus diajarin dia dulu? Kamu duduk nih, dengerin gitu. Dengerin dulu gitu. Maksudnya buat sikap dulu, duduk. Duduk, pikiran jangan kemana-mana. Kalau kamu mau serius, kalau kamu mau benar-benar berjumpa dengan aku, gitu, kita dibuat dia benar-benar duduk gitu. Kenapa lah mereka ini? Sama kecoa aja takut. Aduh. Hampir satu orang plastik apa tisu kita senangkap gitu loh. 3 orang kali sama kecoa bisa berdiri bersama-sama.
Baik, lanjut ya. Nah, saudara, Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, saudara. Dari sini nanti saudara-saudara akan mengerti apa apa yang kita alami semua dengan kita itu berani kan. Kalau dipikir-pikirkan ketika apa ya, saya ceritakan semua pengalaman hidup kami, yang lebih sering kan pengalaman hidup saya lah, gitu kan. Karena memang saudara, seperti yang saya katakan, seperti itulah adanya. Dari awal saudara ketika saya jumpa sama Tuhan itu benar-benar memang terus mencari Tuhan gitu. Iya, cari kebenaran gitu. Setiap hari. Kan kalau saya flashback ke belakang. Jadi memang benar-benar itu kalau dibilang ya mencari Tuhan itu mencari Tuhan terus loh tiap hari gitu. Sekalipun saya udah kerja kerja setelah keluar dari itu, enggak, hati saya tetap di situ gitu. Mencari Tuhan terus gitu. Saya tidak pernah puas apa namanya dengan keadaan seperti seperti itu terus pengenalan saya gitu. Selalu saya mencari ini enggak betul kalau kalau seperti ini enggak lah, nggak bisa kayak gini kan. Kalau misalnya lah kita bilang eh kita percaya, kita terangkan, kita akan masuk surga, bla bla bla. Sementara kita itu tidak tangguh gitu. Kita takut, gak punya uang gitu kan. Kita ketika kita sakit, cepat kita berobat gitu kan. Ada fasilitasnya semua. Kalau kita bilang itu satu kebahagiaan, itu kan bertolak belakang sekali kan. Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu sama murid-muridnya. Yang diajarkan Tuhan sama murid-muridnya itu, kamu mesti berani. Kehilangan nyawamu sekalipun kamu mesti berani. Gitu. Bahkan hanya orang yang berani kehilangan nyawanya lah yang bisa ngikut aku. Itu lah sebetulnya. Oke. Nah, tapi saudara, ketika kita mulai mendalami Tuhan, saudara, saya ceritakan ini saudara, ketika saya sudah membaca banyak dari firman Tuhan ini saudara. Ketika awal-awal kita itu membahas tentang bagaimana tentang, kalau saudara ingat awal-awal ketika kita dihakimi gitu, di rumah Tuhan dimulai penghakiman saudara. Memang nampaknya tegang saudara. Dan memang kita fokus terus bahas itu kan untuk waktu yang lama gitu. Berarti kan kita tinggal di dalam firman itu loh. Maksudnya atmosfer kita adalah firman itu gitu. Nah, tetapi setelah lebih dalam masuk pengajarannya itu ya. Apalagi tentang Nuh itu saudara. Itu benar-benar saudara, Nuh itu, saya itu benar-benar, dia itu berbeda sekali dengan semua. Jadi ketika dia fokus untuk menceritakan tentang Nuh ini gitu. Jadi itu benar-benar saudara, ketika Tuhan cerita bagaimana hati Tuhan ketika dia ingin menghancurkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh tatanan. Jadi pada waktu itu tatanan bumi ini berubah, saudara. Petanya itu berubah. Semenjak itu, tatanan bumi ini berubah. Tidak lagi pada tempatnya gitu. Bangunan-bangunan hancurkan semua. Apa yang mereka bangun tuh runtuh. Gitu. Nah, saudara, uh, ketika mengenal Tuhan, seperti yang diceritakan dalam kisah Nuh itu, saudara. Saudara, uh, bisa benar-benar menemukan kalau ternyata esensi Tuhan itu tidak pernah berubah gitu. Enggak. Jadi ternyata ketika dia itu menghukum umat manusia pada waktu itu, tahu gak saudara? Ketika dibuat mati semua gitu. Itu benar-benar Tuhan itu seperti apa ya? Menangis darah gitu.
benar-benar seperti apa yang dikatakan yang saya bilang kemarin itu Ibrani 7 itu saudara, atau Ibrani 5 itu kan. Ibrani 5 ayat 7, 7 ayat 25 itu kan. Di mana benar-benar dia itu mempersembahkan. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia, itu kan misteri ya. Orang kan pikir hanya Yesus saja yang hidup. Sementara artian sebenarnya itu, jadi kalau secara roh saja, Yesus Allah itu di luar, saudara. Tapi ketika dia menjadi manusia, Allah yang roh itu jadi turut merasakan gitu. Apa yang dirasakan oleh umat manusia. Makanya dikatakan dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Saudara, kalau saudara, saya itu sering memperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam ibadah gitu, kalau saya perhatikan orang itu kalau misalnya apa gitu ya, bisa kayak berpangku tangan gitu, misalnya kayak ibadah gitu berpangku tangan gitu, lalu diam gitu ya. Sementara dia seorang pelayan gitu, pernah melayani Tuhan, mungkin mimpin apa gitu. Itu rasanya dalam hati saya itu kayak itu apa, marah sekali loh saudara. Iya, saya nggak tahu gitu. Si marahnya ketulungan gitu. Pokoknya jengkel sekali gitu. Karena gini loh, Tuhan loh di sini gitu loh. Kan dia datang ke sini untuk berjumpa dengan Tuhan kan, bukan berjumpa dengan saya, berjumpa dengan Tuhan. Kau ngerti saudara maksudnya? Jadi Tuhan itu, oke, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Saudara bayangin gimana hatinya. Saya bisa bayangkan kejengkelan hati saya. Oke. Saya tidak masalah, bukan masalah mempersalahkan ini yang ceritanya ini, keadaannya seperti itu tadi. Bukan. Mungkin ada aja masalah apa gitu. Kan banyak orang moodnya gitu ya. Yang saya sedang mau ceritakan sama saudara adalah perasaan Tuhan. Di mana dia itu tidak berdosa, tapi dibuat menjadi berdosa. Itu, itu yang mau saya ceritakan sama gimana perasaan Tuhan. Pikiran orang, saudara. Ketika Tuhan menghukum umat manusia pada waktu itu, pikirannya itu Tuhan itu hanya marah. Pikirannya orang kebanyakan. Lalu, oh itu kan umat Tuhan sehingga Tuhan marah gitu. Seolah-olah Tuhan itu melakukannya itu tega gitu. Saya sudah ceritakan sama saudara kemarin. Kalau anak kita, satu dari antara anak kita, ketika dia itu tidak seperti yang kita inginkan, mereka takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ketika anak kita jauh dari Tuhan, tidak seperti DNA kita loh. Maksudnya kita ini kan kita tahu gitu. Dari segi sopan santun mungkin, dari segi kerajinan, dari segi apa gitu. Tiba-tiba kita melihat anak kita kok kayak orang dunia. Ini perasaan Tuhan. Kok dia lebih mirip iblis daripada aku kira-kira. Kan Tuhan kan membuat iblis itu jadi kontrasnya, dia jadi pembanding loh. Nanti segala sesuatu kan akan hilang. Karena kan segala sesuatu kan itu Tuhan. Kan yang sedang dia ceritakan ini adalah kondisinya dia. Saudara, Tuhan itu bisa lakukan apa saja. Hari ini mungkin kita nggak makan, nggak punya uang sama sekali. Hari ini. Berapa detik kemudian Tuhan bisa buat kita langsung jadi kaya raya. Bisa. Bisa.
Keadaan Ayub pada waktu itu benar-benar ketika dibalikkan. Tahu nggak saudara? Itu benar-benar sangat singkat saudara. Iya. Tapi maksud Tuhan supaya Ayub itu bisa mengenal dia tercapai. Itu dia saudara. Jadi bagi dia yang lain itu, ya memang iya kok aku ini kan punya segalanya. Sebetulnya kan kalau kita pikirkan, kenapa lah Tuhan misalnya. Dulu kan kita selalu, curahkan Roh Kudusmu. Buatlah terjadi lawatan. Seperti di Pensacola, seperti di Wales. Ingat gak dulu saudara? Nanti kita akan di kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan begini. Pemerintah dipimpin oleh Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya. Kita ini akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kamu itu ngomong, kamu nggak ngerti ya, gitu. Kamu pikir bisa kamu cobalah kamu lihat dalam kehidupanmu gitu loh. Maksudnya itu jangan muluk-muluk lah. Jangan kamu khotbahkan tentang nanti langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun kamu akan begini. Ini loh kehidupanmu setiap hari ini. Kamu lihat loh dirimu itu gimana. Kalau ada yang nyinggung kamu sedikit, gimana? Kamu udah gimana gitu. Kamu langsung tersinggung nggak? Gitu loh. Itu yang setiap hari Tuhan lihat dari kita. Makanya kan dia bicara pelan-pelan gitu. Cobalah kamu lihat. Ketika kamu itu nggak punya masalah. Kamu datang nggak sama aku? Nggak datang kan? Lalu gimana mau hidupku itu tinggal dalam kamu? Gimana kamu tahu aku hidup? Sementara kamu itu angin-anginan datang kepada aku. Kalau kamu lagi terdesak, kamu datang sama aku. Begitu enggak datang gitu. Jadi saudara Tuhan itu bekerja saudara ya. Jadi ketika dikatakan begitu. Ketika makanya saudara bangun bahtera itu kan besar sekali. Lama waktunya. Kita kan tidak tahu berapa lama itu dibangun. Ada orang bilang 120 tahun gitu kan. Bisa saja gitu. Karena kan firman itu sebelum dia melahirkan anak-anak. Gitu. Sebelum dia punya anak itu saudara. Firman itu datang. Gitu. Lama sekali. Dan memang buat itu kan apa saudara? Jadi pada waktu itu kan boleh dibilang dia sendiri membangun itu. Kan anak-anaknya belum ada gitu. Ketika dibuat itu gimana saudara mau datangkan kayu, motong kayu. Apa gitu. Nggak ada. Nggak diceritakan di sana dia dibantu tetangga atau gimana gitu. Karena gimana lah bikin perahu di ini saudara. Kan pasti udah dipikir kayak orang gila gitu. Membangun. Membangun apa namanya. Bahtera besar itu. Kan diceritakan di sana. Kan kita pernah lihat bagaimana seorang pembuat perahu kecil itu kan. Buat itu. Ceritakan dibuat kayak apa namanya. Kayak yang sejenis aspal itu kan. Untuk menutupi itunya saudara. Sambungan-sambungannya itu saudara. Kan harus detail. Bagaimana membengkok papan. Bagaimana dari kayu besar. Membuat itu dipotong. Kan belum seperti sekarang ada mesin pemotong gitu. Gimana caranya itu? Sementara dia yang disuruh. Tidak ada catat dalam kitab. Lalu Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya membantu dia. Maka malaikat-malaikat nggak ada loh. Gimana ceritanya itu? Panjang sekali ceritanya itu. Lama. Lalu kan pastikan dia akan mendengarkan omongan-omongan keluarganya gitu. Pada waktu itu bapaknya masih hidup loh saudara. Lamek itu masih hidup. Kan dia Lamek itu meninggal. Kalau saudara lihat umurnya itu 5 tahun sebelum Nuh masuk ke bahtera itu. Dia masih hidup. Opungnya ya masih hidup. Si Metusalah saja masih hidup. Metusalah masih hidup saudara.
Bahkan kalau saudara lihat umurnya itu, Metusala itu mati pas ketika Nuh itu masuk ke Bahtera itu. Ya kan? Pastilah saudara anak itu kalau seperti misalnya Nuh, pasti dia berbakti sama orang tua lah. Itu nggak mungkin enggak. Pasti itu saudara. Pasti dia akan sering datang mengunjungi orang tuanya. Iya. Pastikan orang tuanya ini kan dengarkan gunjingan tetangga-tetangganya kan orang-orang ini yang lain kan. Anak-anak yang lain gitu. Kan pasti akan didengarkan. Udah gila anakmu itu Pak Lame kan. Masa dia itu banyak mendengarkan itu. Coba bayangkan bagaimana Nuh dia bisa tetap fokus. Dia tidak pernah gini saudara. Dia tidak pernah menyusahkan hati Tuhan dengan semua apa yang dialaminya dari gunjingan-gunjingan tetangganya. Bahkan dari mungkin nasihat daripada orang tuanya. Pastikan orang tuanya. Mendengarkan itu kan sedih kan. Hello saudara. Tapi mungkin yang diingat Lamek itu saudara adalah ini. Kan Lamek itu kan bernubuat untuk ketika Nuh itu mau lahir itu kan. Kan Lamek kan punya anak yang lain selain Nuh saudara. Tapi ketika dia melahirkan, ketika istrinya melahirkan Lamek itu. Kan biasanya kalau orang dulu itu saudara, ketika istri melahirkan itu dikasih kepada orang tuanya untuk dikasih nama. Yang kasih nama itu bapaknya. Seperti itu saudara. Jadi ketika diberikan nama, kan nama Nuh itu adalah, ini adalah penghiburan dari Tuhan bagi kita. Karena kita sudah menderita oleh karena bumi sudah dikutuk oleh Tuhan. Ini akan menjadi penghiburan bagi segala jerih lelah kita. Kayak itu kan. Nubuatannya Lamek tentang nama Nuh. Ketika memberikan nama Nuh itu saudara. Oke. Jadi boleh kita bayangkan saudara. Boleh kita bayangkan bagaimana mungkin Lamek itu berpikir gitu ya. Dia ingat gitu ya. Ya, dia ingat tentang bagaimana anaknya itu ketika dari kecil besar gitu. Dia ingat gitu. Seperti Maria mungkin gitu kan. Ketika Yesus mengatakan, oh, kenapa kamu apa bapak sama ibu nggak tahu ya kalau aku harus tinggal di rumah bapakku. Maria kan sana dikatakan itu ibunya itu. Perkataan itu disimpannya dalam hatinya. Karena dia masih bingung. Sebetulnya anakku ini jadi seperti apa sih gitu, nantinya itu. Dia selalu perhatikan juga apakah anaknya ini melanggar Taurat. Nah, jadi kira-kira kan Nuh ini kan berbeda dari semua yang lain itu. Nah, ketika itu dia mulai perhatikan. Tapi sudah di pihak Nuh, coba bayangin bagaimana dia bangun. Bagaimana dia percaya sekali dengan perkataan Tuhan itu. Dan benar-benar saudara, dia itu mengatur waktunya untuk tetap menjaga komunikasinya dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ketika kita mulai mendengarkan perkataan kalau Tuhan sudah datang, apakah saudara tetap memegang itu, saudara? Apakah saudara percaya Tuhan ada di sisimu setiap hari dan mendengarkan dan memperhatikan setiap tingkah lakumu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau membuat, kekhawatiranmu, ke apa namanya, kejengkelanmu. Apakah engkau sadar Tuhan memperhatikan semuanya? Apakah engkau berani terus menunjukkan semuanya engkau apa adanya, tidak pakai topeng? Apakah benar-benar engkau mau terus dalam keadaan bersih datang kepada Dia? Bukan dibuat-buat loh.
Sebetulnya kita sedih, tapi kita buat tersenyum sama Tuhan. Kita mungkin lagi jengkel, tapi kita buat kita itu kayak gimana? Enggak. Apakah begitu? Atau apakah kita datang dengan muka kayak gitu sama Tuhan? Mana yang betul? Yang betul adalah kita mesti mandi setiap hari. Karena kita sudah dewasa. Ketika dalam keadaan itu, bisakah kita benar-benar mandi semua yang kotor, yang nempel dalam tubuh kita itu? Dalam roh kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita bersihkan. Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang ngajarin kita setiap hari. Saudara, yang saya bayangkan Nuh itu, saudara, gimana? Gimana bisa ada seorang manusia yang benar-benar bergaul dengan Tuhan? Saudara, bagi orang, saudara, mereka itu selalu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahukah saudara? Sebetulnya mereka itu ketika ngomong terus menanti, sebetulnya mereka takut akan kedatangan Tuhan, saudara. Sebetulnya mereka belum siap. Makanya mereka tidak pernah berani, saudara. Padahal kan Tuhan Yesus sudah bilang, saudara, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oke? Berarti kan Tuhan itu sebetulnya, istilah kedatangan Tuhan itu kan, berarti ada pengertian yang lain di situ, saudara. Tuhan itu bukan di sorga. Jadi kalau orang terus menantikan kerajaan 1000 tahun lah, menantikan ini, itu sesuatu yang salah kaprah, saudara. Kalau kita berani mendengarkan satu kebenaran dengan persepsi yang berbeda. Ketika sekian lama kita itu hanya mendengarkan satu kata, Tuhan segera datang. Itu aja yang menguasai pikiran kita. Itu kan firman Tuhan. Kenapa kita tidak berani menerima satu perkataan? Kenapa kita tidak berani menyelidiki? Kalau ada orang mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali. Kenapa kita tidak berani mengubah konsep kita? Gitu. Padahal kan memang firman-Nya, Tuhan sudah datang, Tuhan segera datang katanya. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti kan ada salah besar, saudara. Dalam pengertian manusia selama ini atau orang-orang percaya selama ini. Saudara, begitu kita menerima perkataan Tuhan sudah datang, tahukah saudara artinya apa? Apalagi kalau kita mengatakan Tuhan ada di antara kita. Kira-kira kalau saudara renungkan terus Tuhan sudah ada di antara kita. Kira-kira kita berani nggak kita itu masih memikirkan masalah penghidupan kita? Coba saudara pikirkan baik-baik gitu. Beranikah kita itu memikirkan sesuatu yang salah gitu? Beranikah kita mengeluarkan gagasan-gagasan kita? Beranikah kita memikirkan masa depan kita? Beranikah? Beranikah kita mengganggu istirahatnya Tuhan? Dengan segala permasalahan mungkin yang kita sudah mau mati rasanya gitu. Seperti yang dialami oleh murid-murid ketika perahu mereka diterjang badai itu, saudara. Coba lihat bagaimana respon Tuhan Yesus pada waktu itu. Berarti kan harapan Tuhan pada waktu itu dari segala pelajaran yang diajarkan dia.
Harusnya mereka sudah bisa menghentikan badai itu. Ya kan? Apakah dia senang ketika dia dibangunkan itu? Untung kamu bangunkan saya. Kalau tidak, badai ini tidak berhenti. Apakah Yesus begitu? Tidak, dia marahin mereka. Bayangkan betapa tenangnya Tuhan Yesus tidur. Betapa tenangnya Yesus itu tidur. Apa kamu nggak peduli kalau kita mau mati? Bukankah kita sering begitu sama Tuhan? Itu dulu. Tapi ketika sekarang Tuhan sudah ada di antara kita, konsep kita mesti berubah. Ya, mesti berani kita berubah seperti yang dikatakan tadi sih. Kadang waktu ngomong kayak gitu, saudara, ketika ngomong kayak gitu, bukan berarti sudah lolos, saudara. Karena saya ngalami berkali-kali. Seperti yang sering saya cerita sama saudara. Apa sih susahmu Tuhan memberkati aku? Udahlah, aku nggak minta berkatmu lah. Sudah, yang penting izinkan aja aku kerja lah. Kan itu dulu, saudara. Izinkan aja lah. Udahlah, nggak usah inilah Tuhan. Gitu. Izinkan aja, kenapa sih? Aku rajin kok Tuhan, aku inilah. Pokoknya kau lihat kan hatiku tetap untukmu lah Tuhan. Ya supaya ya kami ini sama-sama sama jemaat semua. Kami sama-sama. Saya bisa mengatakan sama mereka, saya ini lihat ya kalian lihat hidup saya. Saya capek, kalian capek. Ya kan? Saya mengharapkan uang kalian gitu. Saya makan tidak ambil dari gereja. Kita sama-sama kasih persembahan untuk gereja, kasih perbulan untuk gereja. Kalian lebih capek. Saya mungkin lebih capek dari kalian. Bisa kan Tuhan? Tapi tahukah saudara? Itulah gagasan manusia. Itu benar-benar saya ingat waktu saya jengkel sama Tuhan. Benar-benar apa adanya jengkel. Saya arahkan tangan saya ke atas. Saya gas motor itu kencang-kencang. Saking jengkelnya saya. Jengkel ya sama Tuhan. Itu benar-benar tertuju sama Tuhan. Tapi saudara, layakkah saya jengkel sama Tuhan? Layakkah kita ini diciptakan? Layakkah kita marah sama Tuhan? Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa dengan tenang saudara menjawab saya. Bisa dengan tenang bayangin. Itu yang buat saya nangis gitu. Maksudmu, apa aku hanya bisa pelihara kamu ketika kamu kerja? Apa aku butuh pekerjaan untuk menghidupimu? Bukankah sesuatu yang bodoh? Aku punya uang banyak, sementara aku biarkan kamu jadi budak. Kamu anakku, hanya untuk makanmu saja, hanya untuk bayar uang sekolah anakmu saja. Kamu jadi budak. Kamu habiskan seluruh energi hidupmu hanya untuk itu. Yang kamu bawa kepadaku, waktumu, waktu yang sisa, kamu sudah capek. Alasanmu nanti, oh aku sudah capek, aku mau tidur ya Tuhan. Karena kamu capek sekali bekerja. Oke, itu lolos. Tapi ketika, oke diberkatilah saya ya. Terima. Tuhan buat kita itu benar-benar bisa, apa namanya, dari berkat gereja, bisa kasih PK saya sebelum kita dapat berkat itu. Bayangin saudara, dari kita yang tidak punya uang. Sama loh. Jemaatnya sama loh. Saya ingat waktu itu kita hanya bisa bayar listrik saja, listrik. Air sudah cukup bagi saya. Aman gitu terus. Sama saya. Saudara, bayangkan sekarang ini, sampai sekarang ini saudara. Kita itu bisa saudara. Itu pengeluaran kita kalau saya hitung. Tiap bulan itu 15 jutaan. Saudara. Iya. Kita bisa kasih anak-anak kita
yang kuliah, saudara. Ditambah lagi kalau misalnya ya habis kuliah lagi, saudara. Kita dengan iman gitu. Kita berikan. Iya. Tapi tahukah saudara, yang saya alami berikutnya. Sering sekali kalau harus ini, saudara. Bayangkanlah gimana gak ada kerjaan sama sekali. Semua kan kita sudah jaga. Bahkan kadang-kadang saudara, saya itu cari-cari kerjaan untuk membenahi semua yang ada di sini, saudara. Iya. Lampu putus lah apa gitu, saudara. Wah, misalnya kalian lihat apa gitu, saya pokoknya perbaiki semua gimana bikin indah gitu. Kadang-kadang habis waktu di situ ditegur lagi sama Tuhan. Gimana lah kita punya waktu banyak, kita nggak punya kerjaan rasanya, misalnya ya pergi ke sana kemari mendoakan orang, dulu kan kita pikir begitu. Gimana lah rasanya mengatur waktu setiap hari. Ya kadang-kadang ya kita datang sama Tuhan, ya gimana lah coba, apa yang mau kita omongkan sama Tuhan, kan kita kehabisan kata-kata kan. Ya Tuhan pun kehabisan bahan cerita lah, dia mau cerita apa lagi. Kan bosan kan, kan pasti kan akan bilang satu, gimana kayak gitu kan, ya kan, gimana lah keadaan kayak gini, gimana lah namanya bersekutu kayak gini. Sulit kan, saudara. Perjalanan kita mengenal Tuhan itu, bersekutu dengan Tuhan itu, ketika Tuhan secara perlahan-lahan, saudara, membimbing kita, menuntun kita. Ketika kita benar-benar melihat, ketika saya katakan gimana lah sabarnya Tuhan ketika saya benar-benar mengajukan komplain seperti itu kepada Tuhan. Iya, dia lihat hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi. Beranikah kita hidup seperti Tuhan ada di samping kita setiap hari? Iya. Kalau saudara membangun, berapa Ibu? Kalau saudara berani membangun satu kehidupan di mana Tuhan ada di antaramu, engkau akan mengerti apa itu Tuhan yang nyata. Apa Tuhan menampakkan diri. Saudara akan ngerti. Saudara akan ngerti bagaimana, apa artinya takut akan Tuhan. Apa artinya menghormati Tuhan. Apa artinya merdeka di hadapan Tuhan. Apa artinya engkau bisa melihat Tuhan tersenyum. Itu. Saudara akan mengerti. Kalau saudara berani percaya, kalau memang Tuhan sudah datang kedua kali, dan dia sudah pernah mengetok pintu rumahmu, dan engkau sudah pernah membukanya, dan sekarang adalah zaman di mana engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Di sana engkau akan dilatih untuk tidak pernah takut akan masalah yang kau hadapi. Apapun itu. Apapun. Engkau harus percaya bahwa Tuhan itu adalah perisaimu. Bayangkan hidup seperti itu yang kita jalani setiap hari. Sekalipun kita akan mendengarkan kabar-kabar yang miring di luar. Kabar-kabar mungkin bagaimana bangsa kita ini. Wah, kalau saudara ikuti berita ya. Ngeri keadaan bangsa kita ini, saudara. Tapi bagaimana saudara bisa menjaga engkau tidak menyusahkan Tuhan dengan apa yang kau dengar. Tapi memfokuskan dirimu. Duduk, dengarkan Tuhan. Ya. Duduk, dengarkan dia. Jaga hatimu, mandi setiap hari. Segarkan rohmu setiap hari.
Jangan simpan apapun kejengkelan terhadap orang, kebencian terhadap orang, kebencian terhadap keadaan. Yang suami istri, belajarlah menerima satu dengan yang lain. Harus punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Maka kita akan melihat semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu sedang kita alami dan kita hidupi. Itulah kebahagiaan kita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan, Tuhan memberkati semua.